Sutikno Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisakan hadir pada malam hari ini. Yang berbahagia pemangku manakib, Ibu Hajah Erna, Ibu Hajah Susan, Ibu Hajah Neni, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Ada satu hadis, ini dicantumkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi ini kitabnya tebal, beberapa jilid. Dan pada jilid yang keempat, halaman halaman 4085, 2085. Jilid keempat pada halaman 2085. Itu hadisnya panjang. Jadi ceritanya begini. Rumah ya yang kita huni gitu ya. Itu akan terasa luas bagi pemiliknya. Akan terasa luas itu dalam artian jangan diterjemahkan luasnya pekarangan, luasnya ruang tamu, luasnya ruang keluarga, luasnya kamar tidur, dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana sebuah rumah itu sendiri akan terasa luas bagi penghuninya, itu dilihat daripada suasana. Dalam artian, meskipun tidak gede-gede amat sebenarnya rumah, tetapi manakala suasananya adalah suasana yang menyenangkan, kemudian mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu biasanya dilihat daripada sisi kemampuan isi rumah dalam menerjemahkan hidup. Dalam artian, apabila muncul satu masalah, tidak saling menyalahkan. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana solusi yang terbaik mengatasi persoalan itu. Itu adalah menyenangkan. Nah, jika itu yang terjadi, maka itu yang dimaksud di dalam kalimat yang saya sampaikan tadi. Jadi rumah meskipun tidak besar-besar amat, tapi bisa menjadi yang sangat luas bagi penghuninya. Bukan hanya itu, tetapi rumah yang dirasa luas oleh penghuninya itu sendiri, itu ternyata didatangi oleh para malaikat. Didatangi oleh para malaikat itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang lain. Gitu ya. Kan ada satu sabda Rasul yang terkenal. Gitu ya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Jadi malaikat rahmat, malaikat yang membawa kasih sayang, itu tidak akan masuk ke dalam satu rumah, di mana rumah itu, di dalam rumah itu sendiri ada anjing. Itu kan kalimatnya begitu. Tetapi kan kita orang Toriko. Orang Toriko dalam artian menerjemahkan sesuatu juga harus menggunakan kacamata Toriko. Gitu. Kalau secara harfiah umpamanya ini secara tidak langsung hadis ini melarang seseorang itu sendiri memelihara anjing. Gitu ya. Padahal kan dalam satu cerita yang lain gitu ya. Itu ada orang bisa masuk surga gara-gara nolongin anjing, kan begitu. Gitu. Nah, jadi persoalannya adalah harus dilihat daripada kacamata Toriko. Menurut Toriko, menurut ilmu tasawuf gitu ya, yang namanya rumah itu hati kita. Hati kita adalah rumah kita. Gitu. Jadi bagaimana orang itu bisa betah di satu tempat apabila hatinya sendiri memang tidak betah. Nah, jadi untuk bisa betahnya, maka rumah itu sendiri itu harus dijaga sebaik-baiknya. Nah, kalimatnya kan la tadkhulul malaikatu. Malaikat kasih sayang, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. La tadkhulul malaikatu baitan. Rumah yang bagaimana yang tidak akan didatangi oleh malaikat?
ternyata pihi kalbun, apabila di rumah itu adalah terdapat anjing. Dalam konteks ilmu syariat, ilmu fikih maksud saya, anjing kan termasuk najis mughaladzoh gitu ya. Najis kan ada beberapa, empat ya, ada tiga. Yang populer tiga kan, sebenarnya ada empat sebenarnya. Najis apa namanya, mukhafafah. Mukhafafah itu najis yang paling enteng. Najis yang paling enteng itu sendiri umpamanya pakaian kita kena air kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu kecuali ASI ibunya gitu. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang baru 4 hari sudah dikasih yang lain. Formula termasuk yang sesuatu gitu ya. Artinya bukan ASI. Nah, cara menghilangkannya kan juga paling enteng ya. Paling enteng dalam artian apabila ternyata air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum memakan sesuatu itu, umpamanya di satu tempat, sebut saja di bagian baju kita, lengan, bagian tangan kita, maka cukup mengambil air, kemudian dipercikan, dicuci yang itunya, yang kenanya, kemudian bagian yang lainnya dipercikan, gitu ya. Itu selesai, suci kembali. Gitu. Yang kedua najisnya najis mutawasitoh, najis pertengahan. Najis pertengahan itu seperti najis yang kita tahu, gitu ya. Ada kotoran macam-macam. Tapi ada lagi najis mughalazoh, nilai berat. Nah, itu biasanya dalam ilmu fikih itu disebut contohnya adalah najis anjing dan babi. Nah, jadi kalau dikatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, itu artinya di dalam apa? Di dalam hati seseorang itu sendiri ada anjing, gitu ya. Kan nggak mungkin kan? Tetapi justru yang namanya anjing tidak dilihat ansih bentuk anjingnya, tetapi nilai najisnya. Jadi apa ya, meskipun apa yang kita lakukan adalah merupakan kebaikan menurut kita, tetapi apabila ternyata di dalam hatinya ada iri hati, ada dengki, itu adalah najis-najis mughaladzoh, gitu ya. Najis-najis kelas tinggi itu ya yang tidak mungkin malaikat akan datang ke tempat itu di dalam ke dalam hati seseorang yang mempunyai mempunyai material-material semacam begitu, gitu ya. Itu kan termasuk dosa besar, gitu ya. Nah, ini contohnya. Yang hampir tidak pernah dibahas adalah ada najis yang keempat, najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contohnya begini, kalau seorang laki-laki, ya, ikhwan, umpamanya mau berangkat ke masjid, berjalan maksudnya. Kemudian di perjalanan kan tidak murni udaranya bebas daripada kotoran. Kadang-kadang melewati jalur di mana jalur tersebut apalagi apanya ramai kendaraan gitu ya, itu akan apanya akan meniupkan debu-debu yang ada di jalanan itu terkadang nempel pada apa? Pada pakaian kita. Tidak menutup kemungkinan umpamanya di debu tersebut ada najis, gitu. Bisa saja begitu. Nah, apabila itu sudah tidak bisa terkontrol, terdeteksi oleh kita bentuk najisnya, itu dikatakan sebagai najis ma'fu yang begitu. Tapi itu nggak populer yang. Tapi sebenarnya begitu. Eh, jadi eh, suasana rumah gitu ya, itu bagaimana dirasakan sebagai yang luas gitu ya, itu malaikat betah. Dalam artian kita sendiri yang membuat. Kita sendiri yang membuat suasana itu sendiri menjadi suasana yang baik gitu ya. Perlu diterjemahkannya begini gitu ya. Rumah tangga itu sendiri kan tidak membangun rumah tangga itu tidak semudah membangun rumah bertangga. Hmm. Kalau membangun rumah bertangga dalam artian rumah itu kan tinggal dinaikkan ke atas. Tapi kalau yang namanya rumah tangga adalah bagaimana kita membuat satu kondisi kehidupan di rumah tangga kita itu sendiri itu bisa mempunyai nilai derajat menjadi naik ke atas. Derajat ke atas itu sendiri tangganya adalah amalia-amalia yang membuat posisi yang bersangkutan itu bisa lebih mulia nanti di akhirat. Tentu dengan melakukan amalia. Nah, amalia yang dimaksud adalah seperti yang sehari-hari kita lakukan. Yang kedua, bukan hanya didatangi oleh malaikat, tapi dijauhi oleh setan. Ini penting yang begini gitu ya. Jadi bagaimana kita akan terhindar dari setan manakala justru kita sendiri menyediakan makanannya.
gitu kan. Setan kan amat apa ya, amat cerdas ya. Dikatakan cerdas itu sendiri karena cerdas, setan adalah merupakan lulusan terbaik, ya. Lulusan terbaik membungkus kebusukan dengan kebaikan. Itu setan yang paling bagus itu. Dalam artian ya karena lulusannya lulusan terbaik, banyak masyarakat yang terjebak gitu. Nah, yang muncul belakangan gitu ya, sampai-sampai dalam kalangan kita, dalam kalangan ikhwan, akhwat, itu muncul suatu istilah jidal. Yang namanya jidal itu adalah perdebatan. Perdebatan artinya karena apa? Karena apa namanya? Ada sesuatu menurut kita baik, tapi menurut orang lain tidak baik, sehingga memunculkan masalah. Kita menyatakan sesuatu, kita menulis sesuatu, kemudian disikapi oleh orang lain. Disikapi oleh orang lain itu sendiri ternyata sikapnya, penilaiannya tidak baik, gitu. Maka terjadi perdebatan, itu namanya jidal yang begitu. Padahal di dalam Al-Quran udah jelas. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, "Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Di antara manusia ada yang bermujadalah, berdebat. Apa yang diperdebatkan? Segala sesuatu bisa diperdebatkan. Tetapi kata Al-Quran, ada etikanya. Apa etikanya? Bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Jadi begini, kalau kita ingin memperdebatkan sesuatu, membicarakan sesuatu, mendiskusikan sesuatu, itu harus berdasarkan disiplin ilmu yang sama. Jangan berdebat dengan menggunakan disiplin ilmu yang berbeda. Contohnya begini, kita menyebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Bagi kita, orang yang sudah ditalkin, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu kan ada syaratnya. Berwudu intamin, berwudu terlebih dahulu, disautin qawi dengan suara yang keras, bidharbin syadid, yang ketiga adalah dengan hentakan yang kuat, sementara yang keempat adalah badan digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Itu syaratnya begitu. Jadi kemudian syarat tersebut dinilai oleh orang lain yang menggunakan ilmu tidak tidak sama dengan kita. Itu ngapain harus keras-keras kita membaca la ilaha illallah? Memangnya Allah tuli. Nah, kalimat semacam begitu saja itu sudah dinyatakan salah. Mengapa dinyatakan salah? Sebab kan yang menyebut memangnya Allah itu tuli, dia secara tidak sadar mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kuping, punya telinga seperti kita. Artinya nggak usah keras-keras kita mengatakan sesuatu, Allah tahu. Kita juga tahu, kita juga tahu. Semua orang bersuara keras, la ilaha illallah. Itu kan tidak akan menambah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian orang tidak membaca la ilaha illallah dengan suara keras. Dia membaca la ilaha tapi tidak dikeraskan suaranya. Itu kan tidak akan menurunkan derajat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal mau keras ataupun tidak keras itu bukan urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi murni urusan manusia. Memangnya kenapa? Ada aturan main. Aturan main. Mana aturan mainnya? Kita juga kan tidak sembarangan ya. Yang mulia pengarsa Abbas sebagai mursyid, itu mengucapkan sesuatu, itu semuanya pasti berlandaskan Al-Quran. Makanya sering saya menyampaikan gitu ya, dalam retoriko itu, paling tidak nih, kita wajib untuk meyakini dua hal. Wajib meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Nggak ada ayat Al-Quran yang salah, nggak. Nah, yang kedua adalah wajib untuk meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan. Namanya kenapa? Semuanya diselesaikan oleh Syekh Mursyid itu berdasarkan ayat Al-Quran Karim. Jadi apabila ternyata muncul yang demikian, itu ya, itu bagaimana caranya kita menjadikan rumah kita menjadi luas, didatangi oleh malaikat, dijauhi oleh setan, ikuti. Ikutinya apa? Ikutinya adalah seperti yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Gitu. Apa contohnya? Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ternyata eh,
lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Kalimatnya begitu. Ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, lama sami'u dzikra wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Itu kan Al-Qur'an itu. Yang kita wajib untuk meyakini kebenarannya. Coba kita dengar ataupun kita analisa sedikit. Mengapa orang kafir bisa mendengar Nabi berzikir? Karena Nabi mengeluarkan suara. Kalau Nabi tidak mengeluarkan suara pada waktu zikir, nggak mungkin orang kafir itu sendiri akan mendengar. Orang kafir kan nggak ada yang dekat dengan Nabi. Yang dekat Nabi namanya sahabat. Orang kafir mah jauh. Tapi mengapa pada waktu Nabi berzikir, orang kafir itu bisa mendengar? Itu menunjukkan bahwa ternyata zikir yang dilakukan oleh Nabi adalah bersuara. Gitu. Mengapa di dalam Rotoriko Abah mengajarkan bukan hanya suara yang keras, tapi bidor bin syadid, hentakannya kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa harus dihentakkan kuat semacam begitu? Al-Quran. Kita mengacu kepada Al-Quran. Kita tahu kan ada surat Al-Mulk ya, Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Nah, nanti pada ayat yang kelima ada kalimat begini, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan halilintar, petir, guludug itu sebagai alat untuk melempar setan. Setan itu kalau diketepel nggak akan merasa sakit. Setan baru akan merasa sakit manakala dilemparnya pakai halilintar. Kita nggak punya halilintar. Tapi kita punya senjata yang telah diberikan oleh pengarsa Abah sebagai mursyid kepada kita semua. Senjata itu berbentuk kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bagaimana caranya supaya efektif? Bukan hanya dibaca, ada aturannya. Nah, aturan membacanya adalah bukan hanya bisotin qawi tapi bidorbin syadid. Hentakannya harus kuat. Sekuat, sekeras halilintar. Baru setan akan takut. Gitu. Nah, jadi pada saat kita menerjemahkan salah satu hadis Nabi pada jilid ke-4 halaman 2085 dalam kitab Sunan Ad-Darimi, jadi bagaimana caranya supaya rumah itu sendiri tidak didekati oleh setan, yang paling efektif adalah, ini keterangannya ya, yang penjelasan pada kalimat berikutnya adalah, rumah itu akan dirasa luas oleh penghuninya, kemudian akan didatangi oleh malaikat, akan dijauhi oleh setan, manakala di dalam rumah tersebut dibacakan ayat Al-Quran. Ini kan satu kenyataan. Bagaimana caranya kita menjadikan rumah kita itu menjadi rumah yang menyenangkan? Nggak ada langkahnya, nggak ada solusinya, kecuali di dalam rumah itu sendiri dibaca Al-Quran. Nah, kalau kita kan maaf ya, jarang-jarang kan membuka Al-Quran secara seluruh Al-Qurannya gitu. Itu paling-paling umpamanya pada waktu bulan Ramadan, tadarus Al-Quran. Tapi kita sudah dibekali untuk membaca Al-Quran pada saat kita melaksanakan manakiban. Ini keistimewaannya, tanpa disadari. Pada waktu khotaman saja, itu kan sebelum manakiban kan ada khotaman. Itu. Pada waktu khotaman saja, mulai dari ila hadrati Nabil Mustafa sampai akhir, itu terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dihimpun dari 26 surat di dalam Al-Quran. Kan kita ada membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal. Itu kan ayat Al-Quran. Ya mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Semua. Belum lagi yang utuh ya. Ila hadrati Imam Robani Al-Fatihah, dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dibaca istighfar. Semuanya kan ada dalam Al-Qur'an. Ya faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan seterusnya. Artinya kalau kita membaca khotaman saja, itu 26 surat dihimpun dalam satu khotaman. Itu luar biasa.
Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang kita baca sebenarnya. Nah, jadi ayat Al-Quran bukan hanya dibaca oleh Ustadz Bejo Susilo. Itu hanya potongan ayat Al-Quran. Tapi kan lebih banyak daripada itu, sebenarnya kita secara tidak sadar kita juga membaca. Nah, jadi maksud saya begini, solusinya, bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi luas menurut kita, didatangi oleh para malaikat dan dijauhi oleh setan. Ternyata yang mulia pengarsa Abbas sudah membuat settingan 1 hari saja sampai 3 kali manakib online internasional. Bagaimana nggak bahagianya orang yang sudah ditalkin zikir, mengefektifkan, mengisi kegiatan-kegiatan rumahnya itu sendiri dengan acara manakiban. Nah, ini merupakan salah satu apa ya jawaban sebenarnya gitu ya dari tantangan-tantangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Paling tidak sebagian masyarakat kadang-kadang banyak keluhan begini, keluhan begitu. Coba ikut manakiban, ikut online saja. Kalau 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 kemana-mana umpamanya jauh tempat manakiban, barangkali ada kendala-kendala. Kalau di rumah sendiri ikut secara online kan bisa sambil rebahan. Nah, sebagainya. Yang penting terrealisasi dalam artian ikut simak secara baik. Nah, ini merupakan satu gambaran bagi kita. Ternyata memang apa yang kita lakukan, wa minan nas jadi lupilah bigori ilmu. Harus disesuaikan disiplin ilmunya. Nah, kalau menurut kita disiplin ilmu yang dipakai adalah disiplin ilmu toriko. Jadi karena orang lain yang menilai kita negatif adalah ilmunya bukan ilmu toriko, ilmu syariat, gitu ya. Maka apabila ada orang yang mengatakan demikian, tidak seyogianya harus secepatnya mengatakan apa yang kita lakukan adalah sesat. Masa orang sholat itu katakan sesat? Ada parameternya sesat itu. Gitu ya. Kemudian apakah orang membaca la ilaha illallah saja dikatakan sesat? Orang kita pakai peci, pakai kupluk merah putih saja dinyatakan sesat. Itu terlalu gegabah. Terlalu gegabah mengatakan yang demikian. Gitu ya. Kalau memang tidak suka, ya, mengapa kita tidak sepakat berbeda pendapat saja ketimbang harus menjelek-jelekan orang, apalagi menghina orang, apalagi menerakakan orang, nggak tanggung-tanggung menerakakan, mengkafirkan dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk apa? Untuk istiqomah. Kita jangan terpengaruh oleh orang-orang yang demikian. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengerasa Abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi semuanya, selamanya. Dengan karomah Guru Agung yang mulia pengerasa Abah Awas. Radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.